syarat menjadi follower. Kalau untuk jadi follower TikTok gampang. Tinggal like baru follow. Untuk jadi follower Yesus, tiga syarat loh Bapak Ibu. Saya ketika siapkan teks ini, saya penuhi kriteria ini enggak ya? Bapak Ibu pernah nanya enggak ke diri ketika baca tiga syarat ini? Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, versi Yohanes kalau nggak salah, tiap-tiap hari, lalu mengikut aku. Oh, ini harus diuraikan. Ketika baca ini, kayaknya saya belum Tuhan. Kayaknya belum layak disebut pengikut. Orang banyak hafal ayat ini, tapi kalau mau pakai jaringan itu sangat kecil, saringannya itu filternya sangat halus. Pertama dia bilang begini, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Bukan soal saya bukan nyoman, bukan, gua tetap nyoman jepun. Tapi menyangkal diri berarti mengutamakan bukan mauku, tapi maunya Tuhan. Pada filter pertama pun mungkin saya dan saya semua gagal, Bapak Ibu. Gak bisa. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Apa maksudnya? Otoritasku nggak ada. Mauku nggak bisa jadi. Yang harus jadi mau dan kehendak Tuhanku. Karena dia ada di sini. Dan kalau orang berjumpa denganku, orang nggak jumpa dengan nyoman jepun. Orang jumpa dengan Yesus yang hidup dalam aku. Bisa nggak? Filter pertama ini nggak semua orang bisa lolos. Nggak mudah loh. Tutur katamu dikendalikan ketika emosi menderu luar biasa. Fitnahan kanan kiri, tapi kalau iya Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Berat sekali. Makanya ketika persiapan khotbah ini, wow, gampang banget follow orang di sosial media. Follow Tuhan Yesus berat banget. Siapapun saudara yang berani mengatakan aku pengikut Yesus, saya mau bilang, serius, gak mudah. Ini hal yang pertama. Lalu bilang begini, memikul salibnya. Oh weta Bapak Ibu lihat, tolong lihat dong ayat 23, salibnya siapa itu? Nya besar atau kecil N-nya? Kenapa? Karena saudara dan saya tidak mungkin memikul salibnya huruf besar. Karena salib Yesus adalah menanggung dosa dunia. Nggak ada yang mampu. Jadi yang disuruh pikul kesian. Jangan aku mau pikul salib Tuhanku. Nggak bisa. Tidak ada orang yang mampu memikul salib Tuhan Yesus. Yang Tuhan minta cuma satu. Pikul salibmu. Tahu Bapak Ibu arti salib? Menurut dunia, salib adalah hal yang memalukan. Simbol salib adalah kehinaan. Josuke Koyama, seorang teolog Jepang bilang, tidak ada gagang pada salib. Maka satu-satunya bawa salib bukan menggantungnya. Karena tidak ada gagang pada salib, maka satu-satunya gagal membawa salib bukan jadikan stiker tempel di mobil. Karena tidak ada gagang pada salib, satu-satunya bawa salib bukan menyeretnya, nggak ada gagang. Karena tidak ada gagang pada salib, satu-satunya bawa salib, memikulnya. Dan bicara soal pikulan, bicara soal beban. Bicara soal beban, akan bicara soal kejatuhan. Dan kalau Tuhan Yesus bisa jatuh bawa salib, apalagi Bapak Ibu dan saya. Berat jadi pengikut Yesus. Beban kadang melebihi kemampuan kita. Overload ketika pertarungan iman melawan godaan dan kenyataan hidup. Berat menjadi seorang Kristen untuk tetap setia di beberapa tawaran dunia yang menggiurkan. Dan kita harus bilang, no, ini salibku. Nggak mudah jadi pengikut Yesus untuk kemudian pikul salib. Itu bukan cuma omongan, itu perkara besar yang para follower sulit untuk mampu melakukannya.